Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Aulia. Saya dari kelas TRPL 2A. Pada video kali ini saya akan sedikit menjabarkan tentang beberapa aspek yang terdapat pada pemrograman berorientasi objek. Nah, pada video kali ini beberapa materi yang akan kita bahas yaitu ada 4 aspek, yaitu objek, yang kedua kelas, yang ketiga atribut, dan yang keempat behavior. Langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu objek. Objek merupakan turunan dari kelas. Sebuah objek dapat didefinisikan setelah suatu kelas ada terlebih dahulu. Objek membungkus suatu data dan fungsi menjadi suatu unit dalam program. Dan tentunya objek memiliki atribut dan behavior atau tingkah laku. Nah, buat jelasnya itu, biar gampang, objek itu penjabaran lebih spesifiknya dari kelas. Misalnya kita mempunyai sebuah kelas, nama kelasnya mobil, atau kita buat yang lebih umum, nama kelasnya kendaraan. Nah, maka objeknya bisa kita buat mobil, kereta, dan lain-lain. Nah, lanjut ke bagian yang kedua, yaitu kelas yang sudah dibahas sebelumnya. Kelas merupakan cetak biru atau blueprint dari objek. Dengan kata lain, merupakan kerangka dasar yang akan kita gunakan sebagai penampung dari objek-objek. Nah, sesuaikan dengan pernyataan saya tadi. Kelas ini penampung dari banyak objek. Misalnya kita tadi bahas kelasnya kendaraan, kita bisa buat objeknya mobil, kereta, atau sepeda, dan lain-lain. Seperti itu. Dan yang ketiga itu ada atribut. Atribut merupakan variabel pada kelas yang menyatakan suatu karakteristik atau ciri dari sebuah objek. Nah, sebuah objek pasti memiliki sebuah ciri. Misalnya kita tadi memiliki objek mobil. Pasti mobil itu punya sebuah karakteristik yang hanya ada pada mobil tersebut. Misalnya mobil itu rodanya 4, mobil itu warnanya hitam, mobil itu tipenya sedan, atau mobil itu tipenya pickup, seperti itu. Seperti itulah penjabaran dari atribut. Nah, yang terakhir ada behavior. Behavior merupakan tingkah laku dari objek yang ada. Setiap objek yang berbeda maka memiliki behavior yang berbeda pula. Behavior ini tingkah laku dari sebuah objek. Maka yang biasa dilakukan oleh objek tersebut itulah behavior. Misalnya kita membahas tadi contohnya objek mobil, behaviornya ya pasti bisa berjalan, maju dan mundur, seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan ada 4 materi yang ingin dijabarkan atribut dan behaviornya oleh ibu dosen. Yang pertama ada mahasiswa, yang kedua dosen, yang ketiga businessman, yang keempat pegawai. Nah, masing-masing objek ini pasti memiliki atribut. Nah, untuk atribut dari mahasiswa sendiri itu pasti dia memiliki nama, nik, nomor induk kependudukan ya. Setelah itu alamat, gender, dan NIM. Nah, untuk objek mahasiswa itu yang membuat dia dikenali sebagai mahasiswa tentunya NIM ya. Karena nomor induk mahasiswa itu sebuah atribut yang spesifik, sehingga dapat kita lihat bahwa dia mahasiswa loh, karena atribut tersebutlah yang menjadi pembeda. Yang kedua ada dosen, tentu saja dengan atribut nama, nomor induk kependudukan, alamat, gender, dan NIDN atau nomor induk dosen nasional. Sama seperti mahasiswa dengan NIM, NIDN ini adalah atribut yang spesifik untuk dosen.
Setelah itu ada businessman dengan atribut nama, nomor induk kependudukan juga, alamat, gender, dan tentu saja nomor induk berusaha karena dia seorang businessman. Terus ada pegawai dengan nama, nik, alamat, gender, dan nomor induk pegawai. Jadi atribut itu bisa juga dimiliki oleh objek yang lain, tetapi juga pastinya ada atribut yang spesifik untuk objek tersebut saja. Selanjutnya yang terakhir adalah behavior object. Nah, tadi kan udah ada 4 objek yang kita sudah bahas. Atributnya. Maka pasti ada tingkah lakunya. Seperti mahasiswa itu, mahasiswa pastinya tingkah lakunya belajar dan melaksanakan ujian pastinya serta praktikum. Bisa kita lihat bahwa behavior ini menjabarkan apa yang dilakukan oleh objek tersebut. Setelah itu ada dosen, pastinya kalau mahasiswa belajar, pasti ada dosen yang mengajar mahasiswa. Setelah itu, pasti dosen akan memberikan modul serta memberikan nilai kepada mahasiswa. Yang ketiga ada businessman, karena dia berbisnis, pastinya melayani customer, mengelola keuangan, serta promosi. Tentu saja promosi ya, karena bisnis nggak dipromosikan pasti akan tidak dikenal orang. Setelah itu yang terakhir ada pegawai. Behavior dari pegawai melaksanakan perintah atasan, karena pegawai di sini dengan catatan memiliki bos. Setelah itu menyediakan laporan pastinya dan berkolaborasi dengan tim yang ada. Karena dalam pekerjaan itu tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan oleh seorang diri dan kita harus berkolaborasi. Nah, singkat saja penjabaran yang saya jabarkan. Semoga tidak ada kesalahan, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.